pagi semuanya, siang hari ini merupakan malam yang sangat spesial karena saya Anang kembali di Tentang Kamu. Hari ini merupakan hari yang cukup spesial ya karena kedatangan seorang wanita cantik sebagai bintang tamu kita. Dia merupakan wanita yang berbusana elok, yang wanginya wangi mawar merah. Please welcome Billy. Halo Billy. Halo Ana. Billy ini aku kenalin dulu ya dikit ya. Billy ini tuh mahasiswa di Gunadarma jurusan psikologi semester 5. Jadi gimana Billy? Apa kabarnya? Alhamdulillah kabarku baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Nah katanya Billy ini lagi sibuk-sibuknya lagi hektiknya ya karena udah di semester 5 banyak tugas, banyak ini, banyak itu, banyak ceritain dong kesibukannya. Oke, untuk semester 5 ini aku lagi ada penelitian besar yaitu untuk mata kuliah psikodiagnostika wawancara. Oke. Itu kita lagi bikin penelitian dari subjek kita yaitu single mother dari anak berkebutuhan khusus untuk mengulik coping stresnya beliau. Coping stress. Coping stress nih aku sering dengar nih. Sering baca, sering lihat, apalagi akhir-akhir ini sebenarnya lebih ke copingnya sih. Tapi coping stress itu apa? Jadi coping stress itu adalah perilaku individu untuk membuat diri mereka tuh lebih tenang pas mereka lagi stres kayak gitu. Jadi mereka lebih untuk meregulasi stres mereka gitu sih. Apa kayak gimana misalnya? Jadi untuk coping stresnya sendiri itu kan dibagi jadi dua ya. Ada yang emotion focus coping sama yang problem focus coping kayak gitu. Untuk emotion focus coping itu jadi kayak individunya tuh lebih bagaimana mereka mengubah pemikiran mereka tentang masalah mereka gitu. Oke. Jadi kayak mereka ngubah pola pikir mereka tentang masalah yang ada. Tapi untuk yang yang problem focus coping itu mereka lebih langsung menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi langsung diselesain. Langsung diselesain. Saat itu juga, saat masalah itu tiba. Oh, I see. Nah, coping stress itu siapa yang coping ho? Nggak, maksudnya coping stress sama coping mechanism. Nah, yang sering aku dengar tuh coping mechanism. Nah, itu beda nggak? Sebenarnya mirip-mirip aja sih, cuman Mirip-mirip aja. katanya aja yang beda. Beda penulisan doang. Iya. Oh, I see. Nah, coping stress atau coping mekanisme itu ada sangkut pautnya nggak sama mental issue? Pasti ada. Ada ya. Untuk mental issue sendiri itu kan juga banyak ya. Iya. Jadi orang-orang taunya mungkin depresi Betul. atau anxiety Iya. gitu kan. Mereka kalau untuk orang-orang yang punya depression atau anxiety ya pasti mereka merasakan hal yang tidak mengenakan lah, mungkin mereka stres atau mereka itu jadi tidak memiliki minat dalam hidup lah gitu. Itu salah satu diagnosa terbesar untuk depresi. Mereka jadi tidak bersemangat dan mereka jadi kayak Loyo ya iya, buat menjalani jadi mereka hidup kayak ya. nggak ada motivasi untuk hidup gitu. Jadi untuk masuk ke coping stress, kadang orang itu kan pasti kadang denial kalau mereka punya depresi gitu. Betul. Kan bisa denial. Menolak ya. Dia kayak Iya. dia tuh ngerasa enggak gitu ya. Ya dan denialnya sendiri itu adalah coping stress. Oh, denial itu salah satu dari coping stress Iya, ternyata. begitu. Oh. Sebenarnya denial tuh lebih kata yang awamnya yang Umum ya, secara yang umum orang ya. tahu gitu kan. Tapi untuk teoritisnya namanya avoidance. 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 Jadi avoidance itu adalah salah satu coping stress yang masuk ke emotion focus coping. Itu dimana orang itu menghindari masalahnya. Oh, bukan dihadapi. Bukan dihadapi. Tapi dihindari. Jadi menghindari. Jadi let's say kalau orang yang punya depresi gitu kan, mereka pura-pura seneng. Oh, Gitu, padahal aslinya mereka depresi kayak gitu. aku. Jangan. Enggak, bohong. Enggak. Aku tidak depresi. Aku happy. Ya, gimana lanjut. Ya pokoknya orang depresi yang melakukan avoidance atau coping denial ini, ya mereka biasanya pura-pura seneng atau enggak mereka kayak tetap
engage ke apa namanya social event. Jadi mereka kayak ya? jadi mereka kayak kelihatannya happy aja gitu. Biasa-biasa aja. Bahkan orang yang depresi dan melakukan avoidance ini tuh bahkan mereka nggak sedih Tapi karena mereka terlalu sering pura-pura sedih. Pura-pura Terus, seneng, sorry. oh. Jadi sampai sedihnya tuh nggak kerasa. sampai sedihnya pun nggak kelihatan ya. Oh, berarti kayak apa ya? Kita bisa ambil contoh kayak artis-artis gitu ya. Iya. Kan kayak apalagi pelawak misalnya. Pelawak zaman dulu yang ujung-ujungnya malah ketangkep kena ini ya kan? Kayak gitu-gitu kan. Dia di depan kamera dipaksa diharuskan untuk senang-senang, Iya. ya kan? Tapi kita nggak tahu dalamnya kayak gimana kan ya. Kayak gitu ya. Iya. Oh, I see. Mental issue ini tuh faktor utamanya apa sih? Untuk di kalangan Gen Z sekarang. Gen Z. Untuk aku sendiri sebagai Gen Z, concern terbesar aku ini adalah kan aku udah semester 5, sudah mulai hektik, dan juga aku kuliah, plus aku juga lagi mikirin mau magang di mana gitu kan, nanti mungkin ikut kampus Merdeka, ini itulah ya. Nah terus jadi untuk misalnya diaplikasikan secara general, kayaknya faktor terbesar untuk Gen Z karena kita lagi di masa transisi kali ya. Masa transisi. Masa transisi karena Gen Z kan juga lagi ada masih SMA ya, masih SMA. Remaja ya. Iya remaja gitu kan, terus baru masuk kuliah Betul, atau masuk semester tengah, semester akhir gitu kan, ada juga yang udah kerja kayak gitu kan. Jadi kayaknya pendewasaannya. Jadi mungkin karena kaget kali ya dengan tanggung jawabnya ini. Betul. Gitu kan, jadi dan kadang ada beberapa mungkin yang tidak bisa meregulasi stimulus atau tanggung jawab yang ada. Jadi kayak mungkin, dan juga kadang kan orang mikir kalau udah umur segini mau begini, tapi ternyata Nggak sesuai ekspektasi nggak ya. sesuai ekspektasi ya. Iya. Mungkin itu bakal bisa jadi faktor utama untuk utamanya ya. kesehatan mental gitu. Nah, kalau itu faktor utamanya, apa yang bisa memicu? Ya mungkin contohnya kali ya. Iya, contohnya contohnya. kayak misalnya di tempat kerja, mungkin tempat kerja yang toksik atau manajer yang enggak peduli dengan nggak bawahannya peduli ya? sama bawahan kayak gitu, atau gaji yang tidak Kecil. mencukupi kayak gitu, atau misalnya untuk yang semester akhir tuh dosen pembimbingnya susah susah Komunikasi. dihubungin Iya, kayak iya. gitu. Basically semua hal yang bikin stres yaitu bisa jadi pemicu dari kekurangan kesehatan mental. I gitu. see. Kalau ini kan kayak tadi misalnya gaji kecil terus atau misalnya kalau di sekitar kita kayak dosen pembimbing yang susah dihubungi gitu. Itu kan menjadi pemicu kan. Ada nggak kayak misalnya apa ya? Ciri-ciri awal gitu kayak tanda-tandanya gitu. Orang ini kayaknya stres depresi nih atau dia lagi kena nih gitu. Pasti yang terbesar itu dari perubahan perilaku. Perilakunya ya. Dari perubahan perilaku lah ya, karena kan kali kita aja yang nggak didiagnosa apa-apa gitu kan, yang cuman sekedar tanda kutip capek gitu kan, kadang males kan mau ngomong, apalagi orang-orang yang emang udah didiagnosa depresi kayak gitu, pasti mereka kayak ya udah kayak males gitu sama hidup gitu loh. Mungkin mereka jadi jarang ngomong atau basic hygiene-nya jadi kurang, jadi kayak mereka tidak mandi atau mereka nggak memikirkan baju, atau mereka nggak memikirkan penampilan mereka. Jadi pengamatan ya? Iya kayak gitu, karena mereka mikir ya buat apa gitu kan, sama aja nggak ada yang berubah kayak gitu. I see. Tapi kan ini kan cukup concerning ya soal mental issue ini. Ada nggak misalnya kayak cara salah satunya ya ke psikolog gitu kan, ke psikolog atau ke psikiater, atau ke psikiater. Tapi untuk diri kitanya sendiri gitu, apa yang kita bisa lakuin buat ngadepin mental health-nya itu gitu? Sebenarnya gini, untuk depresi, kita pakai contoh depresi aja gitu kan. Sebenarnya semua orang punya punya posibilitas untuk
depresi Iya, gitu. Dan untuk mental issue sendiri, untuk disorder, penyakit mental itu kan kita diomonginnya berdasarkan spektrum. Jadi bukan yang checklist kayak lo punya depresi gitu checklist Bukan enggak. yes or no. Iya, bukan yes or no, tapi kayak dalam spektrum Iya, kayak iya. gitu. Jadi ada depresi yang rendah atau depresi akut kayak Iya. gitu. Ada depresi rendah, sedang sama akut gitu kan. Untuk depresi rendah, kalau pas kita capek aja itu bisa disebutnya depresi rendah Oh. kayak gitu. Dan untuk menanggulanginya sendiri untuk kitanya sendiri ya tergantung tubuh kita butuh apa Oke. gitu. Kadang kita kurang tidur aja bisa capek Iya. ya kan, bisa males ngapa-ngapain. Benar. Kayak misalnya kita lagi ada masalah gitu kan, terus misalnya dosen pembimbing nggak bisa dihubungin atau lagi marahan sama pacar kayak gitu kan, itu kan pasti bikin hati gundah gitu kan lah ya. Kalau kita misalnya depresi rendah itu ya terserah kita mau ngapain, kita bisa istirahat atau kita bisa healing kalau kita ngomongnya kan ya. healing. Terus bisa terserah kayak Apa yang dia suka ya? yang kita suka aja gitu. Yang sekiranya bisa bikin kita happy gitu. Nah, iya sebenarnya aku mau nanya itu, healing tuh sebenarnya mempengaruhi nggak sih healing tuh? Sangat mempengaruhi dong, iya. Yes. Kalau ya healing itu kan sebuah refreshing lah ya. Iya, refreshing. Kayak semua orang pasti jenuh, semua orang pasti perlu healing, dan healing itu nggak cuma sekedar healing tapi untuk apa ya namanya? Tadi kalau orang depresi rendah, mereka healing ya mereka jadi berfungsi lagi sebagai manusia. Gitu. Semua orang harus bisa berfungsi. Kalau mereka nggak bisa berfungsi, kalau mereka tidak bisa berfungsi sebagai manusia, jangan. Enggak, maaf, Sal. Apa? Kalau mereka nggak bisa berfungsi sebagai manusia, ya itu namanya bisa masuk ke spektrum depresi kayak gitu. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir untuk sesi ngobrol kita hari ini. Ini kan ada kemungkinan orang tua atau calon orang tua atau kita yang nanti bakal jadi orang tua yang bakal nonton video ini kan. Apa yang bisa orang tua ini lakukan untuk anak-anaknya terutama ya, supaya anak-anak mereka nanti tahu gitu loh cara menghadapi mental issue. Oh, tapi kalau dari orang tuanya sendiri apa gimana? Iya, dari orang tua untuk anak-anaknya gitu. Gitu. Oh, jadi sebenarnya orang tua itu kan pasti harusnya jadi support terbesar gitu kan. Iya. Orang tua sebisa mungkin harus mendengarkan anaknya. Mendengarkan Harus anaknya. mendengarkan anaknya, dan juga komunikasinya juga harus dua arah. Komunikasi kayak gitu. dua arah. Orang tuanya juga harus suportif. Kalau misalnya anaknya butuh pertolongan ya ditolongin, di support untuk kalau mau ke psikolog, mau ke psikiater ya bisa difasilitasi seperti itu. Karena anak-anak remaja, anak muda tuh bisa juga sakit, nggak cuma orang tua doang. Banyak orang tua yang ngomong kayak, emang masih muda musingin apa sih benar. gitu. Masih kecil emang mikir apa sih gitu. Kalian belum ngerti duit gitu kan. Ya pokoknya sebagai orang tua harus suportif aja Terbuka sih. lah ya. Iya, terbuka. Dan juga sebagai orang tua juga harus apa ya namanya? Belajar. Oke. Belajar kayak ada psikolog keluarga. Kayak mereka harus nolongin anaknya tuh gimana, kalau anaknya berperilaku seperti ini gimana, kalau anaknya punya keterlambatan kayak gimana, kayak gitu-gitu. Untuk mental health sendiri, kalau anaknya apa namanya nunjukin tanda-tanda kesehatan mental yang menurun, ya orang tuanya juga harus peka kayak gitu. Jadi jangan malah cuman disuruh, maaf ya ini bukan menjorok ke agama siapa-siapa, tapi kayak misalnya banyak orang tua tuh pas anaknya bilang, mah aku depresi gitu, malah Ya. gitu, malah kayak itu yang bikin anak-anak malah ngerasa kayak tidak valid, perasaan mereka tidak valid kayak gitu. Udah deh, terakhir banget nih. Sekalian buat closing. Pesan-pesan buat para Gen Z. Apa pesan-pesan buat Gen Z tentang masalah mental issue ini? Jaga kesehatan tubuh yang baik karena itu juga bisa berkorelasi dengan kesehatan mental, olahraga, tidur yang cukup, karena semua orang butuh tubuh yang sehat untuk pikiran juga yang sehat.
Wis, cakep banget. Tepuk tangan dong semuanya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Wih, pesan dari Billy ini merupakan sekaligus penutup acara hari ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton kami berdua. Saya Anang dan Saya Billy. kami berdua pamit undur diri. Sampai ketemu di Tentang Kamu di berikutnya. Bye-bye.